buat ibu-ibu yang masih ngerasa sering marah-marah sama anaknya, yang kadang ketika kelepasan marah setelah itu minta maaf, nanti rasa bersalahnya nggak hilang-hilang. Ya ini video buat kalian, jadi nonton ya sampai selesai. Mari kita belajar sama-sama, oke? Ya, jadi pertanyaan terbesarnya adalah kenapa sih kita tuh gampang marah-marah sama anak? Kenapa ibu-ibu atau orang tua itu gampang marah-marah sama anaknya gitu? Oh, udah dapat jawabannya? Oh, misalnya anakku nakal. Oh, misalnya dia udah aku kasih tahu berulang-ulang. Gini kan lama-lama aku kesel gitu ya. Kadang jawabannya datang itu dari diri kita sendiri, ibu-ibu, teman-teman. Reaksi yang kita keluarin ke anak itu datangnya dari emosi kita di masa lalu yang belum selesai atau belum diproses. Nah, bayangkan emosi ini bentuknya dan umurnya sesuai dengan kejadian itu terjadi. Yang berarti bisa jadi itu adalah diri kita yang lebih muda daripada diri kita yang sudah punya anak sekarang gitu. Bayangkan dua anak kecil ini bertemu, apakah mereka tidak berantem? Ya berantem dong. Jadi kadang-kadang emosi yang belum selesai itu bentuknya bisa kayak gitu. Nah ini perlu kita sadari. Kalau sejauh yang aku belajar di dalam psikologi perkembangan, orang tua tuh sering bereaksi sama apa yang dilakukan anak atau apa emosi yang dihadapi anak itu tuh bukan dari kondisi kejadian itu terjadi, tapi dari emosi masa lalu. Tersebut itu seringnya menjadi emotional package gitu. Nah, secara tidak sadar, kejadian ini memicu emosi lama yang minta diselesaikan. Sebenarnya pesannya itu. Bisa jadi rasa yang muncul tuh rasa nggak dihargai, rasa tidak didengarkan, rasa tidak berharga, rasa tidak dipahami. Mungkin narasinya akan berbentuk seperti ini. Kamu tuh udah mama kasih tahu berulang-ulang, kenapa sih nggak ngerti-ngerti juga? Atau bisa juga narasinya akan seperti ini. Kamu kalau misalnya dibilangin dan kamu tetap ngeyel, dalam tanda kutip udah di label ya anaknya tuh. Kalau kamu kayak gitu, mama tuh ngerasa nggak dihargai. Kalau mama lagi ngomong, kamu jawab, mama nggak ngerasa dihargai. Walaupun ini terlihat penyampaiannya sudah baik, sebenarnya kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk mengelola emosi kita dan lebih berkesadaran ketika kita berinteraksi sama anak kita. Itu. Memang kelihatannya lebih gampang diucapkan daripada dilakukan, tapi bukan berarti itu mustahil untuk dilakukan. Mari kita belajar sama-sama ya, ibu-ibu, mari kita belajar sama-sama ya, bapak-bapak, dan mungkin calon bapak ibu. Karena ketika kita orang tua bisa mengelola dan menghadapi kondisi itu dengan matang, dengan hadir utuh sebagai orang dewasa yang dibutuhkan anak kita dan diri kita sendiri sebagai orang dewasa, yang diharapkan adalah perkembangan dan pertumbuhan anak ini akan menjadi sehat dan kita bisa menjadi contoh yang sehat untuk anak kita. Itu mungkin kalau orang-orang bilang sekarang salah satu investasi yang baik tuh misalnya emas ya, karena akhir-akhir ini kan perang global ini kan memicu harga emas ya, kenaikan harga emas ya di tengah ketidakpastian ini. Nah, selain emas, ada satu hal yang bisa kalian wariskan kepada anak-anak kalian yang sama berharganya, yaitu sistem saraf yang terregulasi. Nah, dari kita belajar meregulasi emosi, kita belajar dan mencontohkan hal itu kepada anak kita. Warisan ini diharapkan kedepannya bisa menjadi modal untuk menghadapi kehidupan
yang semakin nggak pasti buat mereka di masa depan tentunya. Jadi gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, calon ibu bapak. Kalau kalian pengen konten yang sejenis, bisa follow atau di save dulu biar nggak lupa, dan mungkin di share ke pasangan kalian biar bisa belajar sama-sama. Oke, makasih ya udah dengerin sampai selesai walaupun videonya agak panjang. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye bye.